Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Puri di pelajaran Akidah Akhlak. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Simaklah cerita berikut ini. Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Sejak bayi, beliau sudah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Mereka ditempatkan di sebuah lembah yang sangat tandus atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tandusnya, bahkan tidak ada setetes air pun di lembah tersebut. Sehingga Siti Hajar berusaha mencari mata air ke sana kemari, namun tidak pernah berhasil mendapatkannya. Melihat tangisan Nabi Ismail, Siti Hajar tidak putus asa. Ia terus mencari mata air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bahkan sampai 7 kali. Melihat keteguhan Siti Hajar, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar menyuruh Nabi Ismail untuk menghentakkan kakinya ke pasir. Sehingga dengan izin Allah keluarlah mata air yang kita kenal sekarang dengan nama air Zam-Zam. Nabi Ismail merupakan putra yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau baru dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak setelah berpuluh-puluh tahun menikah. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah melalui sebuah mimpi untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Setelah mengutarakan mimpinya tersebut, Nabi Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah itu dan menerimanya dengan ikhlas. Atas keteguhan Nabi Ibrahim dan anaknya, maka dalam proses penyembelihan tersebut, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Itulah dasar awal mulanya perintah melaksanakan kurban bagi umat Islam. Nah, dari kisah tersebut, maka kita dapat mengambil beberapa hikmah yang dapat diteladani. Yang pertama, proses pencarian air oleh Siti Hajar menjadi dasar prosesi sa'i dalam ibadah haji. Yang kedua, mata air Zam-Zam yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Ketiga, bangunan suci Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kiblat umat muslim dalam mengerjakan sholat. Dan yang terakhir, tempat tandus yang ditinggali Nabi Ismail beserta ibunya merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sebagai kota Mekah. Bagaimana meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam? Nah, maka kita harus memunculkan sikap seorang hamba yang taat terhadap perintah Allah dan seorang anak yang patuh kepada orang tuanya. Menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa. Sikap anak yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun ditinggalkan, beliau tidak pernah membenci ayahnya. Dari kisah di atas, maka bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yang pertama, selalu mematuhi nasihat orang tua. Yang kedua, menyayangi orang tua dengan sepenuh hati. Yang ketiga, berbicara dengan lembah lembut dan penuh dengan sopan santun. Yang keempat, selalu mendoakan kedua orang tua di mana saja mereka berada. Dan yang kelima, membantu mengingatkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan dan apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.